Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepadanya. Karena itu mari kita mulaikan dengan pengangkatan bersama di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salibmu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima darimu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memberikan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku,
Pagi ini kita akan bersama saudaraku merenungkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang berkata bahwa hari-hari ini yang sangat dibutuhkan adalah berkat. Banyak orang bertanya bagaimana cara mendapat berkat. Dan karena itu mari kita akan bersama membaca di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Dan kita akan membaca bersama di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada pagi hari ini kita sudah berorientasi sedikit tentang judul, yaitu berkat. Siapakah yang diberkati Tuhan? Tadi dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu memiliki pengertian orang yang percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang yang tidak jauh dari Tuhan. Orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Orang yang melekat erat kepadanya. Orang yang punya pergaulan yang sangat akrab dengan Tuhan. Sehingga dia tahu siapa Tuhan itu. Maka dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehubungan dengan diberkati, saudara, saya ingin memaknai kata berkat dengan ayat yang ke-8, bahwa orang yang diberkati itu diumpamakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lihatlah saudara, orang yang diberkati itu digambarkan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi ketika kita berbicara tentang berkat, itu tidak langsung berupa materi, tidak langsung berupa kekayaan atau prosperity, banyak dibicarakan di sana sini. Tapi orang yang dekat kepada Tuhan, yang melekat erat kepadanya, orang yang mempercayakan sepenuhnya hidup kepadanya, orang yang mempercayai perkataan Tuhan dan tidak goyah, ia yakin kepadanya, maka merekalah yang diberkati. Dan ternyata berkat itu adalah diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hidup orang yang percaya, yang dekat kepada Tuhan itu pasti diberkati, tapi diumpamakan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi air, sehingga dia mempunyai kegiatan, saudara. Kegiatannya apa? Bisa merambatkan akarnya ke batang air. Dia bisa menghirup air itu, dan dia mengalami sebuah pertumbuhan, bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan sehat, bukan karena sesuatu, tapi karena dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia mengalami sebuah perubahan hidup, yaitu bertumbuh. Saudaraku, ketika orang itu merambatkan akarnya ke tepi batang air, maka apa yang terjadi? Dan ia tidak mengalami datangnya panas terik. Panas itu
dialami oleh semua orang. Panas itu dialami oleh semua tanaman. Kondisi panas dikaitkan dengan situasi yang sangat kering. Kekeringan itu pasti dialami oleh semua tanaman. Ketika kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, walaupun di tepi air semua pohon pasti mengalami yang namanya kekeringan, pasti pernah mengalami panas terik. Itu dialami oleh semuanya. Demikian hidup orang percaya. Hidup orang percaya selalu diizinkan. Hal-hal yang terjadi adalah situasi kekeringan. Pada hari-hari ini orang sedang berdoa, orang sedang merindukan kapan hidup ini berkelimpahan, kapan hidup ini mengalami sesuatu yang sangat manis, kapan hidup ini mengalami sesuatu yang sangat indah, yang tidak dikaitkan dengan kekurangan, yang tidak dikaitkan dengan sakit penyakit. Siapa tidak ingin, saudara? Tapi berkat itu dikaitkan dengan ini, yaitu dikaitkan dengan kondisi orang percaya, bagaikan sebuah tanaman yang ditanam di tepi air dan kemudian ada perubahan-perubahan. Walau yang lain mengalami panas terik, walau yang lain mengalami kesusahan, walau yang lain mengalami persoalan, tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, itu masalah manusia. Tetapi dia mempunyai kondisi jiwani yang segar karena dia dekat dengan batang air. Dia punya kegiatan yang tidak terlihat oleh masyarakat, tapi dilihat oleh Tuhan, yaitu kegiatan doa. Dia tidak dilihat oleh orang. Kalau dia boleh merambatkan akarnya kepada batang air, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan, hanya Tuhan yang melihatnya. Akhirnya saudaraku, dikatakan apa? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas dialami oleh yang lain, semua tanaman mengalami. Tetapi yang dikatakan tidak mengalami panas terik, itu artinya adalah walaupun situasi panas, tapi tak terasa. Kenapa? Sebab di dalam hidupnya ada sesuatu yang segar. Itulah berkat Tuhan yang terkait dengan penyegaran secara roh. Rohnya disegarkan oleh aliran air surgawi, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh persekutuannya dengan Tuhan, oleh penyembahannya kepada Tuhan. Walau mengalami banyak tantangan bagaikan panas terik, tapi dia tidak mengalaminya sampai dia terkapar, sebab dia menikmati kesegaran. Sehingga dituliskan di sini yang daunnya tetap hijau. Apakah ada tanaman yang daunnya tetap hijau? Ada tentunya saudara, yang disebut dengan kata evergreen. Ada tanaman yang disebut namanya evergreen. Tanaman ini daunnya menghijau saudara, dan diharapkan kita sudah bisa mempunyai bayangan. Ketika kita ditanam di tepi air, maka kita mempunyai kekuatan yang menyejukkan, yaitu air surgawi. Daunnya tetap hijau, walau ada kesulitan, walau ada kekurangan, walau ada masalah, walau tertantang oleh situasi pandemi virus corona, kita tetap berharap kepada Tuhan sehingga daunnya tetap hijau. Amin saudaraku. Lalu yang terakhir dikatakan di dalam ayatnya yang terakhir, ayat
8 yang terakhir, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Banyak orang memiliki kekhawatiran. Khawatir tidak bisa bekerja, khawatir tidak bisa berdagang, khawatir tidak bisa belanja, khawatir tidak bisa menikah karena situasi ini. Tetapi jangan memposisikan sebagai seorang yang dikuasai oleh kekhawatiran, karena Tuhan selalu beserta. Dan orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak khawatir tentang tahun-tahun kekeringan. Walau memang dalam situasi yang kering, tapi Tuhan tidak membiarkan umatnya terlantar. Amin, saudara. Percayalah bahwa Tuhan mempunyai 1000 macam jalan untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Sehingga dikatakan di dalam kalimat yang terakhir, karena dia merambatkan akarnya kepada batang air dan daunnya tetap menghijau dan tidak mengalami kekeringan, maka hasilnya adalah dia tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi demikianlah saudara, setiap orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, dan berkat itu dalam hidupnya dikaitkan dengan perumpamaan seperti pohon yang ditanam di tepi airan sungai, dan demikian juga hidupnya akan selalu bergaul yang lebat, hijau, dan tidak mengalami teriknya kekeringan hidup ini, dan yang selalu menghasilkan buah dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, Engkau telah memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan, karena mereka akan diberkati. Mereka menerima kehidupan yang baik. Mereka dibuat hidupnya makmur. Mereka dibuat hidupnya subur dan tidak pernah mengalami panas terik, dan bahkan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah keadaan orang-orang yang diberkati Tuhan karena mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Walau hanya 1 jam, berdoa itu berat. Tapi lihatlah situasi yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita perlu mendoakan masyarakat Indonesia, kejadian-kejadian yang terjadi, dan juga kondisi kenyamanan masyarakat ini perlu kita bawa dalam doa, supaya kesejahteraan Allah dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, melihat situasi yang terjadi pada hari ini, patutlah umat-Mu berdoa. Yang pertama, kami berdoa untuk damai sejahtera di negeri Indonesia tercinta. Mari Tuhan memberkati. Jauhkan dari segala ancaman kejahatan, jauhkan dari tindakan-tindakan kebrutalan, jauhkan dari narkoba, dan Engkau jauhkan Tuhan dari tindak kejahatan yang terkait dengan pembunuhan. Kami percaya kepada Tuhan memberkati Indonesia, terutama kota
bermohon kepadamu supaya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dinyatakan, terutama menghadapi situasi pandemi virus corona. Kami percayakan kepadamu karena Engkaulah yang memberikan jaminan. Memberkati Tuhan dari anak-anak sampai kepada para lansia, supaya Tuhan memberikan kesehatan daerah demi daerah, lingkungan demi lingkungan. Kami percayakan kepadamu, terutama di lingkungan gereja kami di Semarang ini, dan pada khususnya Tuhan, kami berdoa untuk perumahan ini, Taman Majapahit Estate, supaya diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kenyamanan. Kami juga berdoa Tuhan, bila sebentar umat-Mu, anggota jemaat gereja Salmas Majapahit hendak mengaturkan persembahan, Tuhan sucikan berapapun nilai persembahan yang dihaturkan kepadamu, kiranya akan memberikan satu ungkapan rasa syukur dan sebuah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengerja, kami berdoa untuk para diaken, kami berdoa untuk para kasubit, kami mendoakan seluruh jemaat memberkati Bapa. Kami percayakan doa ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama akhiri dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, kepada kegiatan-kegiatan keluarga, dan kepada rencana-rencana kerjamu pada hari ini, esok hari, dan seterusnya. Biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar, dan oleh pertolongan Allah, maka Yesus Kristus akan diam di dalam hatimu, diam di dalam keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, membimbing, menuntun, menghibur, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.